إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita hari ini, sehingga di hari ini Allah berikan kecerahan, tidak turun hujan lebat yang menyebabkan banjir pada beberapa hari yang lalu, bahkan terakhir semalam. Dan mudah-mudahan itu juga bisa mengurangi beban saudara-saudara kita yang hari ini tempat tinggalnya tidak bisa ditempati karena lumpur yang cukup banyak. Dan kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan pada mereka, insya Allah banyak yang bisa kita berikan. Nah, ada beberapa yang butuh pakaian, ada yang beberapa butuh karena pakaiannya hanyut semua. Ada beberapa yang butuh makanan. Beberapa teman-teman tadi pagi juga sudah memberikan donasinya ke sana berupa makanan karena memang dapurnya tidak bisa digunakan. Ya, ini sebuah musibah yang mengajarkan kepada kita bahwa pertama semua adalah pelajaran bahwa ya hidup di zaman secanggih ini pun kita ya kena banjir tidak bisa buat apa-apa. Di tengah pandemi yang juga belum berakhir, Allah berikan ujian tersebut, ya musibah tersebut kepada kita di negeri ini. Semuanya mesti menjadi sarana untuk muhasabah. Adakah hal yang bisa mengangkat musibah-musibah ini? Kalau belum ada ya agak berat. Ya. Kalau belum ada usaha taubatan nasuha dari manusia yang ada di negeri ini, kita khawatirnya pandemi nggak bisa selesai. Ya, sampai akhirnya betul-betul herd immunity. Mereka-mereka yang punya kemampuan imunitas tinggi yang bisa bertahan hidup, karena vaksin juga belum tentu, apalagi virusnya bermutasi. Maka tidak ada sarana yang lain kecuali kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, ya, agar kita bisa kembali pada masa-masa lalu, bahkan diharapkan lebih baik. Baik jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjut masih di bab masalah tentang orang sakit, dan ini bagian dari musibah. Bab du'aul a'id lil marid bisyifa. Bab doa orang yang mengunjungi orang yang sakit dengan doa agar diberikan kesembuhan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ayyub an Amr wa ibn Sa'id an Humayd ibn Abdurrahman qala حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Al-Musanna qala, beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, beliau berkata menceritakan kepada kami Ayyub an Amr, dan juga dari Ibnu Sa'id an Humayd, dari Humayd bin Abdurrahman qala, beliau berkata menceritakan kepadaku tiga anak, semuanya anaknya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, paman Nabi SAW. Yuhaditsu an abihi, mereka menceritakan dari ayahnya bahwasanya anna Rasulullah SAW, suatu ketika Nabi SAW dakhala ala Sa'ad, masuk ke tempatnya Sa'ad, ya'uduhu bi Makkah, mengunjunginya ketika itu di Mekah. Fabaka, lalu Sa'ad ini menangis dalam keadaan sakit, dikunjungi Nabi SAW. Faqal, maka Nabi bertanya, kenapa menangis? Ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Sa'ad? Qal, beliau berkata, khasyitu, aku takut an amuta,
mati bil ardi di tempat allati hajartu minha, di mana aku hijrah darinya. Ya, Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Mekah kok sakit, saat itu khawatir meninggalnya di Mekah. Kenapa? Mekah kota utama, jelas negeri paling utama. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000, di Baitul Maqdis Palestina, di Masjidil Aqsa 500. Saat ini takut matinya di Mekah, sampai menangis. Padahal kalau kita ingin nggak menangis di Mekah, meninggal di Mekah? Kenapa? Loh, kok aneh ya? Meninggal di Mekah tidak mau. Karena saat aslinya orang Mekah. Padahal sudah hijrah ke Madinah. Ya, kenapa? Karena seperti yang kita sampaikan dalam hadis, ada keutamaan yang lain. Innar rajula idza mata fi ghairi mauladihi khaisun lahu min mauladihi ila man qati'a tarihi fil jannah. Sesungguhnya jika seorang meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, maka akan diukur dari tempat kelahirannya hingga tempat terputus umurnya di surga. Kata Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala, hadis ini berkaitan dengan ukuran, yaitu siapa yang meninggal dunia di perantauan, maka akan diluaskan baginya kuburnya seukuran jarak antara tempat kuburnya dan jarak kelahirannya, dan dibuka baginya pintu menuju surga. Dan ini jelas merupakan keutamaan yang besar bagi seseorang yang merantau. Yang penting bukan untuk maksiat. Ya, jangan meninggal di Amerika, ke Amerika lagi jeng-jeng misalkan. Ya. Jadi Sa'ad bin Waqqas beliau menangis karena dia khawatir meninggal di tempat yang dimana dia pernah hijrah dari sana. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma shfi Sa'dan, karena dia menginginkan kesembuhan dari penyakitnya, dan ini umum, siapapun orang yang sakit pinginnya sembuh. Ya, karena orang tidak pingin berlama-lama dalam sakit. Apalagi orang ahlul ibadah, dia ingin beribadah lebih banyak, dan ibadah lebih banyak memungkinkan tatkala sehat dibandingkan tatkala sakit. Ketika sakit kesulitan, tidak bisa sempurna ibadahnya. Dan Nabi kemudian mendoakan, jadi doanya langsung, ya Allah sembuhkan Sa'ad, Allahumma shfi Sa'dan. Ya kita boleh. Jadi ada beberapa macam lafaz doa yang disebutkan la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan ini tidak mengapa, ini tuh bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa insyaallah. Atau as'alallahal azim rabbal arsyil karim ayyasfiyat. Aku meminta kepada Allah, Rabb pemilik arsy yang agung, ya. Pemilik arsy yang mulia, agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Ini juga bisa. Atau langsung kayak tadi. Dalam hadis ini Nabi mendoakan langsung, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, semoga saat ini disembuhkan dari penyakitnya. Beliau berkata demikian 3 kali, dan ini merupakan kebiasaan Nabi SAW, diantaranya menggunakan bilangan ganjil 1, 3. Ya. Nabi membaca kalimat tadi, Allahumma shfi Sa'dan. Kalau kita membaca as'alallahal azim, baca bisa 3, 5, 7 kali boleh. Mendoakan kepada orang yang sakit,
Faqala li, lalu kemudian beliau juga berkata, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, li malun katsir, aku tuh punya banyak harta. Yarithuni ibnatayya, kemudian aku, pewarisku itu adalah anak perempuan. Ya, karena anak perempuannya ini, lalu dia berkata, apa usi bimali kulli, bisakah aku berwasiat untuk hartaku ini seluruhnya? Wasiat itu bukan kepada si ahli waris, karena wasiat itu diberikan kepada, kalau ahli waris jelas dapat jatah warisan, diberikan kepada selain ahli waris. Beliau bertanya kepada Nabi, boleh enggak saya itu mewasiatkan seluruh hartaku? Ola, maka Nabi bersabda, la. Kemudian beliau berkata kembali, Fabi sulusain, kalau 2/3. Ola, la. Qala fanis, kalau separuh gimana? Qala la. Kemudian bertanya kembali, fasulus, kalau 1/3? Qala as-sulus, ya 1/3. Was-sulusu katsir, itu sudah cukup banyak 1/3 itu. Maka boleh berwasiat itu maksimal 1/3 yang diberikan, bukan untuk ahlul waris. Inna shadaqataka min malika shadaqah. Sesungguhnya sedekah yang kau ambil dari hartamu itu adalah sedekah. Wa nafaqataka ala iyalika shadaqah. Demikian pula kamu menafkahkan sesuatu untuk keluargamu, untuk yang menjadi tanggunganmu, itu sedekah. Jadi sedekah untuk diri, ya kita kan butuh sesuatu, ya. Maka kita mensedekahkan diri ini juga bernilai ganjaran. Ya. Jadi seseorang menggunakan apa yang Allah Ta'ala berikan untuk kebaikan dirinya, maka itu juga sedekah. Karena Allah sendiri melarang untuk kita menjerumuskan diri dari kebinasaan. La taqtulu anfusakum bitahluka, atau kama qala Allah Ta'ala. Jangan kalian jerumuskan diri dalam kerusakan. Ya. Jangan menyebabkan sesuatu yang nanti kita jadi sakit. Jadi sesuatu yang kita berikan untuk diri kita juga bernilai sedekah. Wa ma taqulu imra'atuka min ta'amika laka sedekah. Demikian apa yang kau berikan makanan untuk istrimu itu juga sedekah. Wa innaka an tad'a ahlaka bi khairin, dan engkau meninggalkan keluargamu, ya, dengan memberikan mereka harta, au qala bi aisin, atau memberikan sesuatu untuk penghidupan mereka, khairun, lebih baik daripada antada'ahum yatakaffafunan nas, daripada kau tinggalkan akhirnya mereka minta-minta sama orang. Wa qala biyadihi, dan Nabi ketika bersabda demikian sambil mengisyaratkan dengan tangannya. Jadi jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya semua manusia bisa sakit, ya sahabat sakit, ya. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini kan juga sahabat yang dikenal apa? Doanya makbul. Ya. Walaupun doanya makbul, ya dia tetap kadangkala minta doa orang lain, atau membutuhkan, bukan yang minta, membutuhkan doa dari orang lain. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang dalam riwayat dan dalam banyak keterangan sahabat yang doanya makbul. Ya. Mari kita lihat bagaimana keutamaan Sa'ad ini, ya. Seorang sahabat yang beliau doanya
dikenal dengan makbul. Ya, beliau pemanah yang ulung, tidak pernah luput panahannya. Ya. Dan juga beliau, ya, kalau kita baca dalam 60 karakter sahabat, ya, beliau terkenal dengan ahli memanah. Ya. Beliau juga paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi pernah bersabda tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, agar Allah memberikan pengabulan doa dari doanya Sa'ad. Nah, dari situlah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini senantiasa doanya dikabulkan. Dan beliau tadi menangis dan akhirnya beliau diwafatkan di mana? Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas itu wafatnya di mana? Di Tiongkok. Mana Tiongkok? Cina. Ya, maka makamnya Sa'ad ibn Abi Waqqas berada di Cina. Ya. Walaupun sebagian yang lain menyebutkan dia dimakamkan di Baqi. Hanya saja beliau pernah berdakwah sampai Tiongkok. Ya. Hanya saja ada sebagian yang menyebutkan beliau dimakamkan di Baqi. Baqi itu di mana? Di Madinah. Hanya saja beliau terkenal dengan dakwahnya, syiar Islamnya sampai ke negeri Tiongkok atau Tionghoa, Cina sekarang. Kemudian dari hadis ini kita mendapati pelajaran tentang mendoakan orang yang sedang sakit, dan Nabi SAW memberikan doa tersebut dipanjatkan di sisinya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang ketiga, hal yang lain ada pelajaran tentang masalah pentingnya seseorang yang merasa dirinya mau meninggal untuk berwasiat. Ya. Dan wasiat untuk urusan harta maksimal 1/3. Berikutnya bab fadlu iyadatil marid, bab tentang keutamaan mengunjungi orang sakit. Disebutkan oleh Imam Bukhari hadisnya ke 521 sampai satu hadis yang beliau sebutkan di sini. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي كلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال من عاد أخاه كان في غرفة الجنة. Siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit, maka dia seperti mendapati ghurfatil jannah. Qultu li Abi Kilabah. Kemudian aku berkata kepada Abi Kilabah, ma khurfatul jannah? Apa itu khurfatul jannah? Ini padahal sama-sama orang Arab, ya kan? Jadi sama-sama orang Arab, terkadang ada lafaz-lafaz yang mereka tanyakan. Apalagi kita, ya. Dia tanya khurfatul jannah itu apa? Ya. Dan memang banyak juga, karena tidak setiap lafaz-lafaz yang ada di Arab, tidak semua orang Arab juga paham. Atau mungkin juga ada makna yang lain yang dikehendaki oleh syariat. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya.
Qala kemudian beliau menjawab janaha. Itu dimaksud diantaranya adalah buah-buahan surga. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, kita seperti memetik buah-buahan surga. Dan buah surga itu tentu perkara yang sangat indah ya. Surga itu Masya Allah ya. Dan ternyata di sana ada buah surga adalah perkara yang secara nama sama dengan dunia. Jadi misal ya, pisang ya pisang, kemudian di sana nggak berupa pisangnya bentuknya kayak apa gitu, ya pisangnya sama pisang. Anggur, yang sebagian menyebutkan bahwa buah khuldi itu, sebagian menyebut anggur, buah yang dilarang. Ya sama, ya. Nah, cuma rasanya tentu sangat berbeda, lebih enak. Ya rasa pisang ya pisang, tapi rasanya lebih enak. Ya, rasa pisang tapi pisang enak. Misalkan rasa apelnya apel yang enak. Ya. Bagaimana madunya juga enak. Tidak ada perkara yang tidak enak di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah-buahan yang dipetik. Qultu li Abi Kilabah, amman haddatsah Abu Asma, qala man tauban an Rasul sallam. Di mana dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Asma ini semisal dengan apa yang disebutkan. Qultu li Abi Kilabah. Kemudian aku berkata kembali kepada Abu Kilabah. Aman hadatsahu Abu Asma. Apakah hadis ini juga dari sama dengan Abu Asma an Thauban an Rasulillah? Ya. Ini pertanyaan para ahli ilmu ya. Jadi dahulu orang-orang ahli ilmu itu banyak, sehingga ketika mereka mendapati riwayat, mereka bertanya, kalau riwayat yang lain seperti ini bagaimana? Atau mereka mempertanyakan riwayatnya, karena memang pertama kesungguhan mereka di dalam mengambil riwayat dari Nabi, tidak ingin meriwayatkan sesuatu yang bukan dari Nabi. Yang kedua, mencocokkan antar sesama penuntut ilmu, ya, tentang dalil-dalil yang ada. Nah, walaupun di masa kita terkadang malah jadi aneh, bahkan jadi cibiran. Ya. Maupun dadak tekok dalile. Semestinya itu tidak diucapkan oleh siapapun. Ya. Kenapa? Karena dahulu para salaf juga demikian. Kalau ada orang bertanya, "Lah dalilnya mana?" Jawablah dengan dalil. Boleh jadi dia memang butuh. Kalau ada orang lain yang tidak mempertanyakan dengan dalil, boleh jadi dia memang sudah paham. Ya. Harusnya bijak, jangan kemudian menyalahkan orang yang sedikit-sedikit tanya dalil. Karena memang dalam riwayat para ahli ilmu dulu mereka mempertanyakannya. Zaman akhir sahabat saja mereka berkata, dahulu kami tidak mempertanyakan sanad, tapi ketika muncul fitnah di mana memungkinkan orang mengambil riwayat bukan dari Nabi, maka kami bertanya, siapa periwayatnya? Karena takut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka atas nama Nabi, maka siap-siap duduk di atas api neraka. Jadi mestinya dia jawab saja, oh dalilnya seperti ini, Masya Allah, Anda semangat sekali di dalam mengambil ilmu. Karena begitu para salaf terdahulu memang begitu. Ya, memang tidak semuanya modelnya demikian.
Artinya ketika ada yang bertanya dalilnya gimana, sampaikan dalilnya. Siapa tahu dia memang butuh. Boleh jadi dia mendapati dalil yang lain, loh kok ini ada yang lain, maka dia tanya dalilnya dari mana. Untuk sebagai perbandingan. Jangan malah dicela sidik-sidik tanya dalil. Orang menuntut ilmu kan. Ya tanya dalil kalau penuntut ilmu agama. Agama kita dibangun di atas dalil kan. Quran dan sunnah. Ya, sampaikan saja. Boleh jadi dia memang butuh. Ya. Dan memang tradisi para ulama dahulu begitu. Ya mungkin kalau orang awamnya memang ya enggak terlalu dibutuhkan. Bagi orang awam itu mereka banyak juga yang dibolehkan bagi mereka untuk apa? Tidak tanya dalil, mereka apa? Taklid, ya kan? Kalau orang awam boleh taklid. Taklid itu ya tadi ngikut saja boleh. Namanya awam. Tapi kalau dia sudah pernah belajar menuntut ilmu, dia akan bertanya. Ya. Oh, Imam Syafi'i saja tanya sama tukang ngangon. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ceritanya Gus Baha. Ya, mungkin banyak diceritakan. Jadi ketika Raja Sumpek, Imam Syafi'i datang kepada seorang tukang ngangon. Sampai murid-murid beliau Imam Syafi'i heran. Kok tanya saat tukang ngangon itu sopo? Lah tukang ngangon ini kalau ditanya sama Imam Syafi'i, menurut engkau bagaimana tentang masalah ini? Wah, Imam Syafi'i bertanya. Orang ini, tukang ngangon ini berkata, saya mau menjawab dengan madhabmu atau madhab saya. Masya Allah, tukang ngangon keilmuannya kan luar biasa. Sehingga akhirnya murid-muridnya jadi paham kenapa kok gurunya sampai mendatangi tukang ngangon. Ternyata memang luar biasa. Ya. Kalau madhab saya seperti ini, kalau madhab anda seperti itu madhab anda. Padahal seorang tukang ngangon, dan Imam Syafi'i tidak mencela kalau dia punya hujah. Ya. Jadi yang penting orang itu mendatangkan hujah, dan begitu para ulama sangat memuliakan orang yang punya hujah, hatta dia tukang angon. Oh, Imam Syafi'i, Masya Allah. Karena orang ini menjawab dengan ilmu kan. Bukan kila wakal. Bukan jari ini dan jari ini, tapi berdasarkan ilmu sampai selalu kalau ditanya Imam Syafi'i mesti jawabnya begitu. Saya jawab dengan pendapat saya atau pendapat anda. Masya Allah. Berarti bisa membandingkan madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya, Masya Allah, madhab seorang boleh jadi dia mengambil ilmu yang lain kan. Di zaman Imam Syafi'i banyak madhab yang kita kenal memang tapi banyak madhab yang lain yang memang pengikutnya gak banyak. Ya. Gak banyak itu mungkin muridnya memang sedikit sehingga penyampainya kepada yang lain. Bukan berarti gak banyak itu dalilnya kurang kuat, bukan. Ya, faktornya banyak di masa itu. Jadi jamaah yang rahmatullah taala, itu menjadi pelajaran bagi kita, dan banyak seperti hadis tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab kan didahului dengan kisah dua orang kan. Ya, Imran bin Husain sama Sa'id bin Jubair kalau saya tidak keliru. Ya. Di mana saling menceritakan riwayat lalu memberikan tambahan riwayat yang lain, bukankah? Ketika dia berkata, apa yang kamu lakukan ketika terkena sengatan kalajengking? Aku meminta ruqyah. Nah, itu boleh kan? Boleh meminta orang meruqyah kan boleh. Kemudian dia berkata, apakah engkau tidak tahu ada? Loh, dari mana kamu bisa bersabda demikian? Maka dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali dengan sebab orang terkena penyakit ain dan sengatan kalajengking, sengatan hewan berbisa. Nah, dia ditanya dalilnya, lalu dia menjawab, kemudian ditambahkan kembali, loh, bukankah dari
4 penyebab orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu salah satunya adalah tidak meminta diruqyah. Jadi kalau kita sudah pernah minta ruqyah sama orang, tidak dapat peluang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itu juga hadis itu sebagiannya menceritakan tentang para ulama. Jadi dahulu para ulama sering ketika mereka saling menyampaikan sesuatu, mereka menanyakan, nah, kamu dapat riwayat dari mana? Itu sudah lazim. Kalau sekarang tumbuh berarti kita harusnya bersyukur. Oh, berarti muncul orang-orang yang sudah mulai mau belajar din lebih kuat. Ya. Karena selama ini orang itu awam. Ya, orang selama ini kan banyak awam, pengajian-pengajian kalau bukan pesantren loh ya. Kalau pesantren jelas pakai kitab dan seterusnya, tapi kalau di masyarakat pengajian-pengajian umum yang lebih sering kan orang tidak terlalu sampai detail kepada dalil. Tapi ketika kemudian berkembang sebagaimana apa yang memang dahulu juga pernah diharapkan oleh Raden Mas Said, siapa itu? Sunan Kalijogo. Ya, kan pernah ditegur oleh gurunya Sunan Bonang. Kenapa kamu pakai metodologi seperti itu dalam berdakwah? Karena Sunan Bonang sangat kuat dalam masalah metodologi dalam dakwah sebagai gurunya. Bisa dilihat dalam beberapa kitabnya Sunan Bonang, cuma sayangnya kitabnya paling lengkap banyak dibawa di Leiden. Nah, kata Sunan Kalijogo, ya saya berharap nanti ke depan ada yang menyempurnakan. Ya, istilahnya orang babat alas. Ya. Jadi Wali Songo kan didatangkan ketika proses islamisasi di negeri kita itu enggak cepat. Maka tahun sekitar 1500-an, zaman awal-awal kerajaan Demak, wong Jawa minta kepada Raja Ottoman Turki untuk mengirimkan dai-dai. Maka dikirim 9. Yang 9 ini diantaranya yang paling dikenal Syekh Maulana Malik Ibrahim, tapi ada beberapa yang nggak dikenal, Syekh Jumadil Kubro diantaranya. Nah, kemudian beberapa periode yang kemudian dikenal Wali Songo. Jadi ketika hari ini kemudian semakin disempurnakan Islam dahulu ya, orang itu nggak paham kalau imamnya kentut yang gantikan siapa. Bingung kan? Kan dahulu tidak banyak paham, kemudian sekarang baru dapat ilmunya. Ya, berkembang. Ya. Nah, ini harapannya Sunan Kalijogo karena dia dulu babat alas, dan bisa sampai orang difaham Quran Sunnah secara lengkap di awal-awal. Nah, berharap kelak di kemudian hari lengkap orang memahami Islam. Ya. Kalau Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, berapa hadis yang sudah dikonsumsi kaum muslimin? Ya, masih sangat sedikit. Mungkin kenal Arba'in Nawawi saja kan belum lama ya. Ya, kita kenal Arba'in Nawawi aja kan belum lama. Ya mungkin kalau di pondok-pondok, ya mungkin. Tetapi kalau di tempat-tempat umum itu, ya, Riyadhus Shalihin juga jarang-jarang. Tafsir Ibnu Katsir apalagi, kecuali wilayah-wilayah pesantren. Maka pentingnya seseorang hari ini kemudian kalau muncul orang bertanya tentang dalil, maka itu berarti kita bersyukur pada Allah bahwa semakin berbobot harapannya kualitas agama seseorang. Ya. Dulu kan kita dapati orang yang pakai pakaian menutup aurat banyak enggak? Nah, sedikit. Sekarang jadi banyak, kan berarti proses menjalankan Islam secara kafah itu butuh proses. Dulu masjid, ya,
sedikit yang hadir, subuh paling 1-2 baris. Sekarang udah mulai banyak masjid-masjid yang subuhnya mirip sholat Jumat. Itu proses. Ya. Nggak bisa waktu cepat. Proses ketika kemudian orang semakin paham, semakin dipahamkan. Ya. Dulu-dulu nggak ada sekolah-sekolah Islam kecuali pesantren. Ya enggak? Sehingga kita kalah terus dalam urusan-urusan yang tidak di pesantren. Sekarang muncul sekolah-sekolah Islam yang bisa mengalahkan, misalkan menyaingi Loyola kalau di Semarang, menyaingi apa mana? Kalau di Jakarta ya BPK Penabur. Iya, kan tumbuh. Itu berproses. Ya. Kita bersyukur pada Allah. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bab al-haditsu lil marid wal 'aid. Bab tentang berbicara kepada orang yang sedang sakit, ya, dan dia dalam keadaan membesuknya. Disebutkan satu hadis di bab ini oleh Imam Bukhari, haddatsana Qais ibn Hafs qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala akhbarani abi anna Aba Bakar ibn Hazm wa Muhammad ibn al-Munkadir fi nasin min ahli al-masjid adu Umar ibn al-Hakam ibn Rafi al-Ansari qalu ya Aba Hafs حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. Menceritakan kepada kami Qais bin Hafs. Beliau berkata menceritakan kepada kami Khalid bin Harith. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibnu Ja'far. Ya. Beliau berkata mengabarkanku ayahku. Ini Masya Allah seperti yang sudah sering kita sampaikan dahulu. Ayah dan anak ada yang menjadi perawi hadis. Padahal kalau perawi hadis yang diambil oleh Imam Bukhari, Masya Allah berarti orang-orang yang thiqah, terpercaya, kemudian dobit, kuat juga hafalannya, pintar, cerdas, dan juga mesti ahli ibadah, mesti ahli ilmu. Bahwa Abu Bakar ibnu Hazm dan juga Muhammad ibnu Munkadir dalam rombongan jamaah masjid, mereka membesuk Umar ibnu Hakam ibnu Rafi ibnu Hakam bin Rafi al-Ansari dari masyarakat Ansar, berarti orang Madinah. Ya, jadi rombongan jamaah masjid membesuk Umar. Kemudian kalau mereka berkata, ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs, hadisna, sampaikan kepadaku satu hadis. Qala, kemudian dia menjawab, kami itu Jabir bin Abdullah, aku mendengar Jabir bin Abdullah. Padahal suasananya apa? Suasana membesuk orang sakit juga sambil mendapatkan ilmu, karena kebetulan ada ahli ilmu yang ada di situ sambil ditanya. Ceritakan kepada kami tentang satu hadis dari Nabi SAW. Ya. Lalu dia menyampaikan hadis yang terkait dengan apa yang mereka lakukan. Man ada maridun, siapa yang membesuk orang sakit, khada fir rahmah, dia senantiasa masuk dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Hatta idza qa'ada, sampai dia duduk, ya, istaqarra fiha, maka rahmat itu senantiasa berada bersama mereka yang sedang mengunjungi orang sakit. Jadi Masya Allah, di saat
mereka membesuk, terjadi pembicaraan, ya, ngobrol, tapi ngobrolnya bermanfaat, ngobrol ilmu, ya, bertanya urusan din pada saat kondisi demikian. Dan memang itu juga memberikan manfaat, apalagi kalau menyampaikan hadis yang terkait dengan fadilah dari sebuah amalan yang sedang mereka lakukan, akan menumbuhkan semangat yang lebih, ya, ketika disampaikan, oh masya Allah kita ternyata akan dapat rahmat, sehingga tidak sia-sia melangkahkan kaki, meluangkan waktu untuk pergi menjenguk orang yang sedang sakit. Demikian yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan memahami dan bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan orang-orang yang sakit yang hari ini terbaring di rumah sakit karena berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang sedang pandemi sekarang, yaitu COVID-19, mudah-mudahan mereka segera disembuhkan, karena memang cukup berat sampai membuat nafas itu tersengal-sengal, ya. Jadi kalau sudah sampai agak banyak virusnya, itu sampai banyak yang sesak nafas, sampai alat bantunya memang dipakai untuk menjadikan nafasnya lebih mudah, ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan mereka, sehingga rumah sakit yang ada juga jadi banyak berkurang, karena di rumah dinas wali kota itu begitu negatif langsung disuruh pulang. Kenapa? Karena masih banyak yang ngantri, ya. Masya Allah, ngantri sakit, ya. Kalau ngantri masuk surga lah alhamdulillah, ya. Ini ngantri sakit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.